Shalom, terima kasih telah memberikan kepada kami kesempatan untuk membagikan kesaksian kami. Perkenalkan, nama saya Yuda dan saya tinggal di kota Semarang. Sewaktu-waktu saya membaca suatu tulisan yang tulisannya begini: doa yang pasti dikabulkan adalah doa makan. Karena kalau doa makan pasti ada makanan di depan kita, tentu itulah pengabulan doanya. Kesaksian kami ini adalah mengenai perlunya berdoa dan sikap dalam doa tersebut. Namun tentu saja bukan doa makan, karena semua tentu tahu mengenai doa makan itu. Sewaktu-waktu tahun 2018, setelah beberapa lama kami menikah, Tuhan mengaruniai janin di kandungan istri. Namun pada waktu itu, dalam usia sekian bulan, kemudian keguguran dalam bentuk yang sudah lengkap anggota tubuhnya, hanya masih berukuran setelapak tangan. Dan kemudian kami kuburkan di belakang rumah kami. Pada waktu itu dokter berkata bahwa kemungkinan bisa cepat, namun bisa juga lama untuk bisa ada janin lagi setelah proses kuret dan sebagainya itu. Setelah waktu itu pulang dari rumah sakit, kemudian kami bersehati untuk doa perjamuan kudus bersama. Kalau sebelumnya saya biasanya perjamuan kudus sendiri, karena saya mengutip pengajaran yang pernah saya dapatkan sebelumnya. Dan karena pengajaran itu kepada banyak orang tentunya tidak menunggu pendeta atau rohaniawan. Sebab kalau misalnya ada banyak orang perjamuan kudus setiap hari bersamaan, tentu repot juga bagi pendeta atau rohaniawan kalau masing-masing orang perlu dilayani di rumah masing-masing. Karena tentu untuk setiap hari ke gereja juga belum tentu sempat kalau semua orang ke gereja tiap hari. Jadi memang pengajarannya bahwa masing-masing dapat melakukan perjamuan kudus masing-masing. Ada juga buku panduannya. Cuma beberapa tahun ini saya sudah jarang karena masalah kebutuhan lainnya, sehingga tidak cukup dana untuk beli anggur dan roti perjamuan untuk setiap hari. Kembali ke topik mengenai doa kami bersama, kami sekitar 6 bulan perjamuan kudus bersama. Puji Tuhan, setelah itu ada berita baik bahwa sudah isi lagi. Bukan berarti isi kandungan itu tanpa perbuatan kami. Tentu saja ada perbuatan dari kami berdua juga karena sudah menikah. Ketika banyak orang setelah kuret tersebut susah mendapatkan anak lagi, puji Tuhan kemudian Tuhan berikan kepada kami, dan anak itu lahir pada pertengahan tahun 2019. Kalau orang bilang banyak orang alami hal yang sama, banyak orang mengalami hal yang serupa, ya itu masuk akal juga sih. Namun suatu hal bahwa ketika Musa melakukan mukjizat di depan Fir'aun, para ahli sihir Mesir juga melakukan hal yang sama persis yang dilakukan oleh Musa. Namun para ahli Mesir melakukan semua itu bukan karena Tuhan. Faktor pembedanya bukan mukjizat atau yang dialami, melainkan faktornya dari Tuhan atau bukan. Walaupun perbuatan itu atau yang terjadi sama mukjizatnya. Ada suatu firman begini dalam Ibrani 12 ayat 21 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Tapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Surat kepada jemaat Ibrani itu menyampaikan bahwa keadaan kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus beda dengan zaman Musa.
Pada zaman Musa ketika orang hendak berjumpa dengan Tuhan, maka keadaannya begitu mengerikan, bahkan menakutkan sampai membuat gemetar. Namun ketika berjumpa Tuhan Yesus Kristus, keadaannya jauh berbeda, karena yang dapat berjumpa itu adalah orang-orang yang sudah terdaftar di dalam surga. Disebutkan tadi. Jadi bukan orang yang inginnya masuk surga, melainkan orang-orang yang sudah terdaftar di dalam surga walaupun masih hidup di bumi. Dan itulah Yerusalem surgawi menurut pengertian tersebut di atas. Kalau orang berpikir Yerusalem itu mengenai daerah geografis, namun dalam hal ini adalah mengenai perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi melalui pemercikan darah Yesus. Karena kalau pada zaman Musa untuk berjumpa dengan Tuhan perlu pemercikan darah korban dan segala aturannya, namun pada masa Tuhan Yesus Kristus bahkan seterusnya bahwa hanya diperlukan darah Yesus yang kita di masa sekarang tentu dengan iman menerimanya, dan itu dalam perjamuan kudus. Itu mengenai hal itu, tetapi tentu tidak semua gereja menerapkan hal yang sama dan tidak semua organisasi gereja menerima hal itu. Jadi mungkin itu hanya sebatas kesaksian hidup yang saya alami. Sebab saya punya kakek yang sudah almarhum, beliau dari keyakinan tradisional bukan Kristen, yang kata orang beliau memiliki kesaktian dapat menyembuhkan orang. Namun suatu waktu bahwa saudara lain cerita tentang setelah kakek saya menyembuhkan kemudian di rumah itu di kasur seperti merasa kesakitan atau menyerap penyakit dari yang disembuhkan tersebut. Jadi kalau mungkin ada metode penyembuhan lalu penyakitnya dialihkan kepada orang lain. Itu kakek saya dengan keyakinan tradisionalnya yang non-Kristen. Namun di atas saya sebutkan beda dengan yang saya alami, karena Tuhan Yesus sendiri yang menyerap setiap sakit penyakit, bahkan setiap hal yang menyebabkan keguguran itu seakan-akan diserap Tuhan dan kemudian terbilang cepat sekali dapat isi kembali janinnya. Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Bagi saya kemudian itu bahwa Tuhan Yesus Kristus seakan kakek saya yang dapat menyerap sakit penyakit dan kelemahan tubuh dari siapapun yang mau percaya kepadanya dan menetralkan atau menyembuhkannya. Dan orang-orang itu tentunya adalah yang terdaftar di dalam surga oleh karena kuasa darah Yesus. Jadi betapa pentingnya berdoa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya dalam hal ini bukan untuk doa perjamuan kudusnya, melainkan lebih kepada doa setiap harinya. Karena mengenai doa setiap hari pun ada kesaksian lainnya. Kali ini bukan doa seperti kita meminta kepada Tuhan atau syafaat semacam itu. Dulu pernah ada yang saya ajak berdoa semacam doa yang saya akan saksikan dan dikatakan itu semacam pendalaman Alkitab, katanya seperti itu. Jadi doanya itu adalah memperkatakan ayat-ayat Alkitab tertentu untuk suatu tujuan. Namun kalau tidak ingat ayat-ayat itu bisa ada catatan, jadi tidak diingat-ingat. Namun kalau ingat ya bagus juga. Sekilas mengenai hal itu, suatu waktu saya membaca buku dari Rebecca Brown, beliau di Amerika. Beliau seorang dokter yang kebetulan bertemu dengan orang-orang satanik dalam bidang pekerjaannya dan kemudian menghadapi orang-orang tersebut. Dan salah satu metode beliau adalah membaca ayat-ayat tertentu, tetapi itu juga membaca Alkitab secara rutin. Dan doa dengan ayat-ayat itu kurang lebih karena ada beberapa ayat-ayat yang dipergunakan untuk tujuan tertentu tersebut. Seperti memperkatakan perlindungan Tuhan, memperkatakan berkat Tuhan. Suatu firman begini dalam Yosua 1 ayat 8. Demikianlah firman Tuhan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Di ayat tersebut dibahas bahwa kalau memperkatakan kitab suci, ujungnya dapat berhasil dan beruntung. Itu maksudnya. Jadi pada tahun 2013, setelah saya cukup capek pindah-pindah kerja karena hendak mencari gaji yang lebih lagi, kemudian saya mengumpulkan ayat-ayat tersebut dari pengajaran-pengajaran mengenai memperkatakan firman itu. Kemudian saya ketika hari Sabtu atau Minggu itu ke kota Kudus misalnya dan ucapkan ayat-ayat tersebut. Kemudian hari Sabtu atau Minggu berikutnya ke kota Kendal
Begitu beberapa waktu ke beberapa kota. Kemudian selang beberapa waktu ada sebuah tawaran kerja yang gajinya lebih dari gaji tempat saya kerja ketika itu, dan tidak ada tugas keluar kota daripada tempat waktu itu kerja. Yang ketika ada kerjaan luar kota, ya keluar kota. Kalau keluar kota itu jalan-jalan mungkin enak lah, itu kerja. Belum lagi pernah itu ada meeting pas laptopnya tidak bisa digunakan, sibuk cari servis ke sana sini dan lewat meetingnya. Kalau kerja dan terjadi kendala semacam itu cukup repot kalau keluar kota tentunya. Kemudian dapat tawaran yang tidak ada keluar kotanya serta gaji lebih besar, langsung cabut tentunya. Puji Tuhan juga dapat yang cocok sesuai keinginan. Padahal itu saya inginkan sejak bertahun-tahun sebelumnya. Baru setelah doa memperkatakan ayat itu, saya akan langsung dijawab oleh Tuhan. Namun mengenai doa, saya juga belajar hal lainnya. Di tahun 2012 kalau tidak salah ingat, jadi waktu itu doa pagi di gereja. Dulu saya bergereja di tempat yang cukup jauh, sekitar 10 km dari rumah mungkin ada. Pagi-pagi di hari biasa niatnya mau doa pagi. Ternyata yang datang dapat dihitung jari. Namun saya belajar di situ bahwa ketika berdoa itu tidak perlu minta-minta kepada Tuhan, karena toh Tuhan sudah tahu semua kebutuhan kita. Yang diperlukan hanya mengucap syukur kepada Tuhan. Doa yang diajarkan waktu itu berkata begini, terima kasih Tuhan Yesus itu baik. Tuhan makasih Tuhan Yesus engkau baik. Itu diulang-ulang menjadi sebuah devosi. Dan memang mengucap syukur kepada Tuhan itu membuat banyak hal yang ajaib dimulai dari pikiran kita yang kemudian tidak terlalu memiliki banyak keinginan dan banyak hal lainnya. Setelah pikiran kita tenang, maka banyak hal yang seakan-akan itu lancar terjadi dalam hidup ini. Puji Tuhan, begitulah pentingnya doa. Bahkan berdoa dengan memperkatakan ayat-ayat serta tentunya membaca Alkitab setiap hari. Ada sebuah lagu yang mengatakan begini, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Sekian dulu kesaksian dari kami. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.